Oke, selamat siang semuanya. Hari ini kita akan bahas mengenai materi pertemuan pertama itu tentang creative thinking. Nah, ini sangat menarik karena kenapa? Karena mata kuliah kita ini merupakan mata kuliah perencanaan ide kreatif. Jadi mau tidak mau seluruh mahasiswa diminta untuk bagaimana cara berpikir kreatif, bagaimana cara bisa menggali ide ketika mau merencanakan baik itu sebuah produksi atau misalnya sebuah acara ataupun sebuah kegiatan. Kita mulai dari yang pertama. Tunggu sebentar ya. Oke, di sini dikatakan bahwa yang perlu harus kalian ketahui adalah dari materi creative thinking itu yang harus pertama kali diketahui adalah tentang ide. Jadi, apa sebetulnya ide ini? Ide kalau misalnya dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dikatakan sebagai rancangan yang tersusun di dalam pikiran. Artinya sama dengan cita-cita. Jadi kalau misalnya kalian punya sesuatu hal yang saya kayaknya pengen ini deh, saya pengen sepertinya pengen ini deh. Nah itu disebut sebagai salah satu ide. Karena kenapa? Ide ini sama dengan cita-cita. Cita-cita ini adalah sesuatu yang ingin kita raih. Begitupun dengan ide, sesuatu yang muncul dari alam bawah sadar kita, kemudian dikelola oleh akal pikiran kita sehingga kita memikirkan satu hal, misal kayak gini, kayaknya saya mau pergi ke mall. Nah, misalnya seperti itu. Ketika kita ada satu pemikiran pengen pergi ke mall, berarti kita ada satu ide. Ide ini muncul karena ada perilaku atau ada sesuatu yang tersimpan di alam bawah sadar, kemudian muncul. Nah, sehingga ketika kita sudah punya ide, ide ini pada akhirnya akan menyebabkan timbulnya sebuah konsep. Nah, konsep ini seperti apa? Konsep ini adalah merupakan dasar bagi segala macam pengetahuan, baik itu sains maupun filsafat. Nah, kalau misalnya Bu, kalau misalnya untuk menghasilkan sebuah ide, menghasilkan sebuah konsep dalam ide itu seperti apa? Contoh, nanti kan kalian itu akan ada tugas yang akan Ibu berikan. Tugasnya ini adalah merupakan tugas kalian harus mencari sebuah ide. Nah, ide ini harus terkonsep, tersusun. Misal, kalian pernah ingat ada dulu lagi booming banget, apa ya, makanan, misalnya makanan yang viral. Makanan yang viral tuh tahu pedas. Jadi kalau orang Sunda bilang tuh gehu pedas. Nah, si tahu pedas ini kan sebenarnya udah ada nih dari awalnya. Sudah ada makanan tahu isi. Nah, kemudian karena terpikir kayaknya saya pengen deh kalau misalnya tahunya tuh lebih pedas, ya udah saya masukin cabai. Nah, itu konsep yang menjadi satu konsep ya. Jadi dia sudah tahu apa yang ingin membedakan tahu isi yang lain dengan yang lain. Nah, begitupun kalau tadi makanan, begitupun dengan program. Jadi kan kalau misalnya kita lihat berbagai macam program talkshow, kemudian berbagai macam program kuis, atau misalnya berbagai macam program kayak acara apa ya, kayak sinetron, ataupun yang lainnya, itu satu sama lain sebetulnya mirip. Tapi ada yang berbeda. Misalnya dulu tuh ramai program televisi sinetron anak jalanan. Kemudian di SCTV itu diubah lagi konsepnya dengan tema yang namanya anak-anak langit ya kalau nggak salah. Nah, kalian pasti udah lama nggak nonton sinetron. Tapi kalau misalnya kalian kerja di media, mau nggak mau kalian harus cukup paham terkait program-program apa saja yang sedang berjalan. Nah, terus yang menarik adalah, Bu, kalau misalnya kayak gitu plagiat dong. Nah, ini yang menarik. Jadi kalau misalnya plagiat atau tidak, biasanya bisa dilihat berapa persentase kadar bukan susunan aja, kadar misalnya kayak alur cerita, kemudian kadar seperti skenario dan lain sebagainya, apakah hampir 50% sama persis atau tidak. Kalau misalnya hampir 50% sama persis, berarti itu mau tidak mau dia bisa dikategorikan sebagai plagiat. Gitu. Next, kemudian apa sih yang harus dilakukan ketika kita ingin mencapai sebuah ide?
Nah, langkah-langkahnya adalah pertama, pastikan kalian harus tahu dulu nih cara berpikir inovatif, cara berpikir kreatif. Karena untuk, mencapai, cara berpikir inovatif dan kreatif itu tuh beda-beda tiap orang. Ada yang mungkin nih, mungkin, di antara kalian ada yang terbiasa kalau misalnya ke kamar mandi, harus bawa handphone, kemudian baru ide muncul di kamar mandi. Atau misalnya kalian lagi tiduran, tiba-tiba muncul idenya. Atau misalnya kalian lagi ngelamun di kelas, lagi coret-coret, tiba-tiba muncul idenya. Nah, memahami cara berpikir kreatif itu adalah bagaimana cara kita mengetahui diri kita untuk menemukan sebuah ide. Jadi kalau misalnya ibu pribadi, kalau ibu ingin menggali ide, biasanya ibu itu lebih suka diem. Nah, jadi misalnya duduk diam, itu biasanya ide muncul. Tiap orang kan beda-beda ya cara berpikir inovatif kreatifnya. Biasanya dia harus ngobrol dulu sama orang baru keidean. Atau misalnya dia harus lihat-lihat dulu media sosial baru ada ide. Nah, ini tiap orang berbeda-beda. Karena kenapa? Kita harus tahu dulu nih, poin 2, memahami metode bagaimana untuk membangkitkan daya inovasi kreatifnya. Pasti kalian tuh dari semester 1 sudah banyak tugas. Nah, tugas itu harus bikin misalnya film lah, naskah atau apapun lah ya. Dan itu kan memaksa kita untuk apa ya, berpikir kreatif. Sedangkan kita tuh lagi nggak bisa bikin kreatif, lagi buntu nih pikirannya. Nah, kalian harus tahu, harus bisa memetakan bagaimana cara membangkitkan daya inovasi itu. Misalnya tuh nggak bisa mikir nih, nggak punya ide nih. Kalau misalnya ibu seperti itu, biasanya ibu akan cek media sosial. Kalau misalnya di media sosial nggak nemu, ibu akan cari alternatif lain. Alternatif lainnya adalah ibu akan telepon teman, biasanya seperti itu. Jadi ini cara untuk membangkitkan daya inovasi dan kreasi itu beda-beda tiap orang ya. Jadi silahkan disesuaikan, coba dipikirkan lagi sama kalian apa yang bisa membangkitkan inovasi sama kreativitas yang ada dalam diri kalian. Nah, ada juga kita harus tahu nih sikap negatif yang bisa menghalangi daya inovasi kreatif. Nah, untuk memahami sikap negatif yang bisa menghalangi daya inovasi dan kreatif ini beda-beda tiap orang ya. Jadi ada yang karena males, itu yang paling banyak banget terjadi karena memang faktor dia malas. Ketika dia malas, maka itu akan menghalangi kita untuk berpikir positif atau untuk berpikir menggali ide dan gagasan. Yang kedua itu adalah karena malas ini banyak ya, malas cari informasi, malas bertanya, termasuk malas membaca. Nah, kita juga harus tahu nih sikap positif yang bisa mendorong daya inovatif. Biasanya ketika kita mendapatkan satu imbalan untuk kreativitas yang kita buat, kita menjadi punya nilai positif dan jauh lebih berenergi dan jauh mampu lebih berkreativitas ketika kita tahu kalau misalnya ide kita, kreativitas kita, hasil karya kita dihargai dengan nominal rupiah. Atau kalau misalnya tidak dihargai dengan nominal rupiah, minimal banyak like, misalnya banyak viewers. Selain itu juga selain banyak like, banyak viewers, banyak apa lagi ya? Biasanya tuh banyak komen positif dan lain sebagainya. Itu secara tidak langsung mendorong daya inovasi dan kreativitas kita untuk membuat sesuatu hal yang baru lagi. Seperti itu. Kalau ibu terlalu cepat, boleh ya nanti ditanyakan di kelas. Kita lanjut dulu ya. Next, nah kita lanjut mengenai si definisi kreativitas. Jadi apa sih sebetulnya si kreativitas ini? Nah, kalau kita merujuk ke dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kreativitas ini sebetulnya adalah kemampuan individu untuk mencipta atau daya cipta. Karena kita berbeda dengan makhluk ciptaan Tuhan lainnya, kita diberikan akal, maka secara tidak langsung sebetulnya kita ini mampu menciptakan, kita memiliki daya cipta. Nah, masalahnya adalah sama seperti gambar di video ini adalah pensil. Semakin tajam pensil itu diasah, maka dia akan semakin bagus. Tapi semakin tidak diasah pensilnya, maka otomatis kemampuan untuk menulisnya atau hasil tulisannya juga jadi jelek. Begitupun dengan kreativitas. Semakin diasah kreativitas kita, maka kita akan makin tajam, akan makin tahu.
kira-kira kita nih kreatif di bidang apa ya, misalnya seperti itu. Akan berbeda kalau misalnya tumpul. Kalau tumpul tuh kita kalau misalnya dimintain ide aja tuh, kalau orang yang kreatif tuh mungkin 1 atau 2 menit kalau lagi bagus moodnya idenya tuh muncul. Tapi kalau misalnya orang yang memang mengalami penumpulan kreativitas, diminta berhari-hari untuk cari ide aja tuh bisa susahnya minta ampun. Karena ya tadi, yang balik lagi, langkah-langkahnya ada sikap negatif di dalamnya, sehingga seseorang itu jadi sulit untuk berpikir secara positif atau mampu menghasilkan ide-ide yang menarik atau ide-ide yang kreatif. Next ya. Nah, Harlox mengatakan bahwa jadi sebetulnya kreativitas ini merupakan proses mental yang unik. Kenapa unik? Karena ya balik lagi, tiap orang itu berbeda, tiap orang itu unik, tiap orang itu punya caranya sendiri. Nah, dilakukan untuk menghasilkan sesuatu yang baru, berbeda, dan orisinal. Jadi kalau sesuatu yang baru ya benar-benar itu baru, belum pernah ada sama sekali. Kalau berbeda itu biasanya kita kategorikan sebagai inovasi. Nah, kalau inovasi ini beda-beda. Tadi seperti kayak konsep yang Ibu bilang tentang tahu isi. Tahu isi tiba-tiba, tahu isinya udah ada dari dulu tuh udah ada gitu ya. Tapi karena kita punya kreativitas, kita tambahkan tahu isinya. Diisi misalnya sosis, diisi cabai, ataupun yang lainnya. Begitupun dengan tayangan program. Tayangan program, talk show, dan lain sebagainya itu banyak banget. Tapi kita mampu mengemasnya menjadi sesuatu hal yang beda dan menjadi ciri khas kita. Kayak gitu. Misalnya, kalau kalian pernah tahu talk show Empat Mata, itu kan sama Tukul Arwana. Nah, kemudian diadaptasi dengan konsep yang sedikit diadaptasi dengan menggunakan sesuatu yang berbeda, muncullah program baru yang bernama Ini Talk Show. Coba deh dilihat Ini Talk Show sama Empat Mata itu tuh sama, hampir sama konsepannya. Tapi karena itu tidak bisa dituntut ya, ada sesuatu hal yang berbeda. Misalnya kayak alur cerita, gimmick yang ada di dalam talk show-nya. Dua, bisa jadi kayak tema-tema yang diangkat dan lain sebagainya seperti itu. Dan juga orisinil yaitu ya memang karya yang sudah kita buat seperti itu. Next di sini kreativitas ini adalah satu kegiatan yang dikatakan sebagai mendatangkan hasil. Sifatnya ini bisa baru, berguna, dan dapat dimengerti. Jadi jangan sampai kalau misalnya ide kreativitas kita, karya kita pengen dihargain sama orang, kemudian ingin diapresiasi sama orang, dan ingin mendapatkan pujian dari orang, pastikan bahwa apa ya, jenis kreativitas kita itu atau hasil karya kita ini tuh benar-benar bisa dimengerti. Jadi jangan terlalu rumit ya. Atau misalnya karyanya mau dibuat kayak plot twist gitu, bisa nggak sih Bu? Bisa. Karena masih sama alurnya. Kayak misalnya Tilik. Itu kan hanya sekarang tuh lagi rame banget film pendek namanya Tilik. Nah, di Tilik ini kan film pendeknya tapi dapat loh esensinya di akhir. Walaupun itu akhirnya plot twist ya, tapi dapat di akhir dan itu dapat dimengerti sama semua orang inti dari cerita tersebut. Jadi dalam satu kreativitas sebuah karya, baik itu skenario atau misalnya program dan lain sebagainya, pastikan pesan yang ingin kita sampaikan ke audiens itu memang bisa dimengerti sama audiens. Ini menurut David Campbell. Nah, beda lagi nih kalau misalnya menurut Connie Arsenion, dia mengatakan bahwa sebetulnya kreativitas itu untuk memberi gagasan yang baru dalam pemecahan masalah. Itu juga bisa. Misalnya contoh lagi banyak banget acara-acara yang giveaway. Oh, banyak banget kan nih acara-acara giveaway. Itu sebenarnya memecahkan masalah nggak sih? Itu memecahkan masalah bagi orang-orang yang memang dia mengalami kesulitan secara ekonomi, tapi kita bisa memberikan daya tarik atau daya jual supaya orang-orang mau memberikan hadiah ke orang tersebut. Biasanya ini dilakukan sama selebgram, youtuber, kemudian artis dan lain sebagainya. Gitu. Kalau misalnya kita bukan selebgram, kita bukan artis, bisa nggak sih Bu kalau misalnya kita ngasih gagasan baru dalam pemecahan masalah? Bisa dong. Misal kayak gini, lagi rame nih ngebahas tentang isu COVID.
Nah, kira-kira kalian punya ide nggak? Atau misalnya kalian punya rencana nggak? Atau misalnya kalian punya satu karya nggak yang bisa mengedukasi tentang pemecahan masalah COVID ini? Gagasannya baru bisa misalnya melalui podcast, poster, iklan pendek, karikatur, dan lain sebagainya. Itu merupakan satu jenis kreativitas untuk memecahkan satu masalah, ya. Nah, kalau menurut Steinberg dan Lubart, dikatakan bahwa sebetulnya kreativitas itu adalah menginventasikan kecakapan dan ikhtiar individu ke dalam gagasan. Jadi ini kita punya kemampuan, kita punya skill dan lain sebagainya. Nah, ini kita masukkan ke dalam satu gagasan yang berkualitas tinggi. Nah, kalau menurut Stephenberg ini dikatakan bahwa sebetulnya gagasan ini tuh bukan hanya gagasan secara personal aja, tapi bisa gagasan secara berkelompok atau secara tim, ya. Jadi, saya punya ide kayak gini, saya punya skill kayak gini. Oke, kayaknya kita gabungkan menjadi satu gagasan yang baru karena kita punya kecakapan tersebut. Nah, Bu, jenis kecakapan itu seperti apa sih? Misalnya kamu pandai berbicara, kamu pandai menyampaikan ide kamu melalui gambar, melalui tulisan, dan lain sebagainya. Kemudian juga didiskusikan bersama teman sekelompoknya atau teman satu timnya, sehingga itu bisa menemukan satu gagasan yang baru. Kayak gitu. Kita next ya. Oke, ini adalah ciri-ciri orang yang kreatif. Nah, ciri orang kreatif itu banyak ide. Kalau misalnya dimintai pendapat atau apapun, dia selalu aja punya jawaban. Jadi idenya tuh selalu enak buat didengar, ya. Dua, selain itu juga dia bisa menghubungkan semua ide dengan satu kejadian tertentu. Nah, ini yang biasanya, oh iya saya punya ide nih, bagus nih kalau misalnya ide ini tuh buat ini. Nah, kayak gitu. Ini adalah disebut sebagai bagaimana dia mampu menghubungkan sebuah ide. Dia bisa mengembangkan hal sederhana menjadi hal yang wah gitu. Kayak misalnya sekarang tuh lagi rame orang pakai TikTok kan ya, lagi rame pakai TikTok sama sekali. Nah, TikTok ini buat apa sih? Aplikasi untuk orang berkarya, untuk orang berkreativitas di dalamnya dengan musik atau tarian dan lain sebagainya. Jadi sebetulnya sesederhana itu, misalnya dia kayak lagi menceritakan kejadian ketemu dengan orang duafa atau misalnya orang yang tidak punya, dia masukkan ke aplikasi TikTok-nya kemudian jadi viral. Nah, itu adalah dia mampu mengembangkan hal sederhana yang dia lihat untuk bisa dinikmati oleh banyak orang. Nah, kalau orang kreatif itu, dia pasti tuh kerjanya nggak akan asal-asalan, nggak akan spontan. Tapi benar-benar dia akan melakukannya secara detail, sesuai dengan perspektif yang ada di pikirannya, seperti itu. Makanya kenapa ketika kita tidak bisa menyamakan persepsi, ketika kita tidak bisa menemukan ide yang sama dengan satu tim, maka otomatis konflik yang akan terjadi. Karena kenapa? Biasanya mereka akan berbicara secara detail, kecuali teman satu kelompok atau satu timnya ini dalam produksi itu bisa saling melengkapi satu sama lain idenya, kayak gitu. Orang kreatif juga tipikalnya kepo ya, atau rasa ingin tahunya tinggi. Kenapa rasa ingin tahunya tinggi? Nah, ketika dia memang punya rasa ingin tahunya, ketika dia memang memiliki rasa ingin tahu yang tinggi, inilah yang memiliki satu apa ya, uh, satu pencarian atau satu keingintahuan seseorang tentang apa nih yang saat ini sedang terjadi, apa nih yang saat ini sedang ramai dan lain sebagainya, seperti itu. Nah, kemudian orang kreatif juga menarik banget nih. Orang kreatif juga yang menariknya adalah dia ini berani mengambil resiko, karena betul Ibu sepakat dengan yang dikatakan para ahli bahwa kita tuh harus mampu mengambil resiko. Kita nggak akan pernah tahu apakah ide kita, gagasan kita, konsep kita, karya kita ini tuh sesuai nggak sih yang dibutuhkan masyarakat, atau misalnya sebetulnya apa yang disampaikan ini relevan nggak sih untuk digunakan saat ini. Nah, makanya kenapa orang-orang kreatif itu memiliki berani ngambil resiko. Yaudah nggak apa-apa, saya coba dulu deh. Kalau misalnya udah dicoba kan nanti ketahuan nih apa yang harus diperbaiki. Nah, itu kalau beda dengan orang-orang yang dia kurang kreatif, pasti banyak sekali pikiran-pikiran negatif yang ada dalam pikirannya, kayaknya nggak bagus nih, kayaknya nggak cocok dan lain sebagainya, seperti itu.
Kemudian dia juga bisa tanggap dan mandiri, punya ide-ide yang unik. Nah, ini cukup menarik ya, orang tuh punya style gayanya sendiri, cara berbicaranya juga unik, berpakaian, bersikap dan lain sebagainya. Nah, keunikan-keunikan inilah yang menjadi ciri khas ya, ciri khas tiap orang berkreativitas. Makanya kenapa sutradara satu dengan sutradara lain itu caranya berbeda, atau misalnya produser satu dengan produser lain itu berbeda dan sebagainya gitu. Ini yang disebut dengan ciri-ciri orang kreatif. Kita lanjut ya. Nah, apa sih sumber pentingnya kreativitas? Nah, sumber pentingnya kreativitas itu terdiri dari beberapa. Oke, kita mulai dari yang pertama. Sumber pembangkit kreativitas itu menurut Hetherington dan Park. Jadi kalau misalnya kalian ingin, aduh Bu, saya ini orangnya kreatif banget, gampang banget putus asa, gampang banget bosen. Terus udah kayak gitu juga Bu, saya tuh selain gampang bosen juga kadang nggak ngerti maksudnya disuruh tuh apa, yang diperintahkan itu apa. Nah, biasanya ketika kalian mengalami ketika kalian terhambat untuk mendapatkan satu kreativitas atau satu ide, itu karena memang minimnya ilmu pengetahuan. Males baca, pertama itu. Terus udah gitu males nyari tahu, padahal kan tadi udah dikasih tahu kalau ciri-ciri orang kreatif itu dia kepoan orangnya. Tapi kepoannya bukan pengen tahu urusan orang lain, tapi kepo terhadap apa nih yang lagi rame, apa nih yang lagi berkembang, sehingga kita bisa adopt dan menjadi sesuatu hal yang berbeda versi kita gitu. Jadi ilmu pengetahuan itu penting. Intelijensi ini adalah bagaimana cara kita mengasah berpikir kita. Jadi sama seperti yang tadi dibilang bahwa kita nih harus detail dalam mengerjakannya. Semakin kita detail, sebetulnya semakin intelijensinya itu terasah. Dalam artian, oh iya bener, saya paham kok harusnya kayak gini. Oh iya, ini warnanya kurang presisi nih. Oh iya nih, hurufnya kurang nih. Oh salah nih, adegannya harus kayak gini. Nah, itu disebut dengan intelijensi kita. Nah, kemudian gaya berpikir. Tadi juga Ibu sudah jelaskan. Jadi kalau misalnya gaya berpikir tuh orang beda-beda. Kalau misalnya seperti Ibu tuh harus diem, baru bisa mikir. Ada orang yang harus di kamar mandi, pas di kamar mandi selalu mikir. Atau orang lagi sembahyang, baru idenya muncul. Atau misalnya ada harus ngobrol dulu sama teman, baru idenya muncul. Jadi gaya berpikir orang-orang tuh tiap orang beda gitu. Nah, terus ada juga karena faktor karakteristik kepribadian tertentu. Kenapa sih karakteristik kepribadian tertentu ini penting juga? Karena gini, ide itu akan melekat dengan pikiran dan kepribadian kita. Semakin kita luwes, semakin kita mau cari tahu, semakin kita enak buat berdiskusi dengan orang lain, maka kreativitas itu akan lebih mudah didapat dibanding dengan orang yang kalau misalnya dia berdiskusi memilih sendiri, atau misalnya ketika dia membuat karya apapun itu dia memilih untuk menyimpannya sendiri dan dia tidak mau dikasih tahu ke temannya atau ke orang sekitarnya. Jadi dia mengkeeping itu sendiri. Maka ya mau tidak mau pasti tidak akan ada kreativitas atau ide yang menghasilkan karena dia stagnan di situ aja, hanya sesuai dengan pikirannya, dan itu berbahaya. Nah, kemudian ada motivasi. Nah, motivasi ini seperti apa? Kalau motivasi itu lebih kepada apa ya? Mood mungkin ya, kalau karena Ibu mempelajari psikologi komunikasi. Jadi kalau di kerjaan apapun itu, motivasi ini memang akan berdasarkan mood seseorang atau jenis emosi seseorang pada saat itu seperti apa. Makanya perlu semakin baik lingkungan pertemanan kalian, semakin baik lingkungan kerja kalian, maka otomatis motivasi kalian akan lebih bagus. Begitupun poin terakhir, yaitu lingkungan yang mendukung. Kalau bayangkan ya, ketika kita misalnya satu tim, satu kelompok, satu lingkaran, satu circle, di mana circle-nya itu saling memotivasi. Meskipun dia memberikan kritik, tapi dia ngasih saran, bukan hanya mengkritik. Misalnya kayak, lu mah kayak gitu doang, jelek tuh gambarnya. Tapi dia nggak ngasih solusi gitu. Beda dengan orang yang misalnya kayak gitu, ini jelek nih hasilnya, bagusnya tuh kayak gini loh, jadi warnanya kayak gini. Jadi kan kita harusnya tuh kamu kayak gini. Nah,
berarti kan dia itu sudah ngasih masukan dong positif buat kita, itu bisa menjadi motivasi yang bagus buat kita dan termasuk ke dalam lingkungan yang mendukung. Sehingga itu bisa membangkitkan kreativitas kita ke depannya untuk menghasilkan karya yang lebih baik gitu. Karena semakin baik karya kita, maka jenis apresiasinya pun akan jauh lebih tinggi dihargainya. Seperti itu. Oke, next ya. Kita lanjut. Oke, kita lanjut ya. Kenapa sih begitu penting kreativitas itu? Ya, penting kreativitas itu. Kenapa penting? Karena pertama, kreativitas ini akan menentukan keberhasilan dalam persaingan yang diperoleh dengan mengembangkan daya kreatif. Jadi kita bisa karena sekarang itu orang akan dilihat akan terkenal kalau misalnya kreativitasnya orisinil ya. Tapi Bu, ada juga kok yang kreativitasnya nggak orisinil, tapi dia terkenal. Iya, tapi terkenalnya kan negatif, bukan terkenal positif. Ini silakan jadi pilihan kalian aja. Kalian pengen dikenal karena dengan karya-karya yang bagus, hasil karya sendiri, atau siap dihujat dengan karya-karya yang hasil nyontek dari orang lain. Itu pastikan ya. Dua, kreativitas ini sumber daya yang berharga dan harus dipelihara. Karena ya nggak semua orang punya kesempatan mengasah kreativitasnya. Nggak semua orang juga punya keinginan untuk mengasah kreativitasnya. Karena kalau udah ada setan yang namanya malas, ya udah males aja kayak gitu. Kalau udah males terus-terusan, kalian mau nyari ide, mau berkreativitas pun juga agak sulit karena ya udah males gitu. Makanya penting kita untuk memelihara yang namanya kreativitas yang kita pelihara, yang kita miliki. Cara meliharanya gimana, Bu? Cara memeliharanya adalah dengan mencari lingkungan yang bisa mendukung kreativitas kita, itu yang paling penting. Nah, pentingnya kreativitas itu juga karena akan selalu muncul, akan ada tantangan yang baru dan selalu muncul yang harus selalu dihadapi gitu. Jadi, wah, ini lagi rame nih, kemarin kan misalnya lagi rame, bumerang di Instagram. Oke, bumerang udah nggak laku lagi nih, Instagram juga nggak terlalu rame nih, orang lagi pindah ke TikTok. Nah, nanti kalau misalnya TikTok udah nggak rame, pasti akan ada aplikasi-aplikasi lain yang baru lagi, dan harus siap lagi bahwa kreativitas kita ini kalau misalnya tidak dikembangkan, maka otomatis kita akan punah. Misal seperti pet, ya, kemudian BBM, kemudian Friendster, itu kan dia tidak mampu bertahan dengan tantangan yang baru. Dia tidak bisa menghasilkan kreativitas yang baru, sehingga pada akhirnya ya tumbang juga gitu. Dulu tuh ada apa sih yang niru-niruin suara, Dub Smash ya kalau nggak salah. Nah itu. Nah terus yang keempat nih, kreativitas juga adalah gagasan yang tidak diramalkan datang dan perginya. Ya benar, karena si kreativitas itu bisa muncul kapan aja sesuai dengan kondisi mood kita, lagi seperti apa, kemudian keinginan besar kita, ingin menghasilkan ide. Nah itu yang akan menjadikan berbeda kita dengan orang lain. Seperti itu. Nah, ini ada yang disebut dengan dimensi dan metode dari Scamper, yang dimana dikatakan ini loh metode dan ini loh yang termasuk ke dalam metode dan dimensi dimensi dari si kreativitas itu sendiri. Oke. Oke, jadi kalau dalam dimensi kreativitas itu ada 4P. Pertama, itu adalah person atau pribadinya. Jadi pribadinya ini seperti apa sih? Pribadi di sini adalah lebih kepada ungkapan ekspresi kita dari keunikan seseorang dalam interaksi dengan lingkungannya. Nah, coba deh, kalian lihat teman-teman satu kelasnya, itu tiap orang satu sama lain nggak ada yang sama. Ya, meskipun dia kembar, meskipun dia dekat, sahabat karib, wah udah soulmate banget dan lain sebagainya. Tapi tiap orang itu unik ya. Tiap orang itu unik cara berinteraksi satu sama lainnya. Ada yang satu orang bikin ketawa, ada satu orang yang nyebelin banget, ada yang satu orang tuh kayaknya lempeng aja, ada yang satu orang tuh heboh sendiri, misalnya seperti itu. Karena balik lagi, karena kita sendiri udah unik, maka keunikan inilah yang mencerminkan bahwa kita orisinal.
Nah, bagusnya adalah keunikan yang ada pada diri kita ini menjadikan orisinalitas juga dalam kita berpikir gitu. Jadi jangan sampai ketika kita berpikir untuk mencapai suatu ide, mencapai satu kreativitas, kita justru malah nyontek dari orang lain yang tentu cara berpikirnya, gayanya, kepribadian juga berbeda. Padahal kita sendiri itu unik. Nah, kenapa sih bisa kita nyontek Bu ke orang lain? Karena yang memang kita tidak percaya diri dengan hasil karya kita. Bagusnya adalah kita bisa membangun rasa percaya diri kita seperti itu. Dua, itu adalah proses. Nah, proses ini seperti apa sih? Nah, kalau proses ini lebih kepada bagaimana kita mengembangkan kreativitas ya. Kreativitas di sini adalah dengan proses yang ada. Proses ini memberikan kebebasan kepada kita untuk berkreativitas apapun itu dengan catatan pertama, tidak melanggar norma hukum negara. Dua, tidak melanggar norma atau aturan atau hukum secara agama. Karena Ibu percaya bahwa setiap agama apapun itu mengajarkan kebaikan dan setiap agama apapun itu juga memiliki aturan-aturan yang mengikat kepada manusianya untuk menjadi lebih baik, ya. Nah, jadi proses inilah yang harus dilewati supaya kita tidak melanggar dua hukum tersebut atau dua norma tersebut. Sehingga kita tidak merugikan siapapun gitu ya. Dan itu bisa menambah satu jenis kegiatan kreativitas kita ke depannya, sehingga karya kita ini nanti ke depannya tidak akan bermasalah, seperti itu. Kemudian yang kedua, ada yang disebut sebagai ada yang disebut sebagai press atau pendorong. Nah, apa sih yang disebut dengan pendorong? Nah, kalau pendorong ini adalah lebih kepada bakat kreatif yang terwujud jika ada dorongan dan dukungan dari lingkungannya. Nah, dorongan dan dari lingkungan ini seperti apa sih? Misalnya bisa menghasilkan sesuatu, kemudian juga selain itu juga kita dihargai, misalnya kita memiliki imajinasi, kita punya ide. Orang yang kita minta pendapat, orang-orang yang ada di lingkungan kita ini, dia tidak dia tidak menghujat, dia tidak menghina, tapi justru memotivasi, bagus kok bagus, tapi nggak ini ya, nggak berlebihan ya, dalam artian tuh nggak lebay ngasih informasi, bagus kok, tapi ini bagusnya kayak gini, misalnya dikasih tahu aja. Jadi kalau misalnya kebanyakan orang tuh pengen ngasih tahu kalau misalnya hasil desain temannya itu kurang bagus, tapi nggak enak, takutnya nanti jadi musuhan. Justru semakin kalian saling mengkoreksi, semakin kalian bertukar pendapat, itu akan menghasilkan satu karya kalian tuh yang makin bagus dan ciamik gitu. Tapi justru jadi nggak bagus kalau misalnya kita segan ngasih tahu, kita takut orang lain tersinggung, kita tuh udah penuh sama pikiran-pikiran kita. Nah, itu yang berbahaya sebetulnya. Kemudian ada yang disebut dengan produk. Nah, produk ini siapa sih? Produk itu ya kita, kitanya juga, hasil dari kita, kan person itu tadi orangnya. Hasil produk kita tuh, hasil kreativitas kita tuh apa sih? Kalau misalnya kalian suka gambar, ya berarti hasil kreativitas kalian adalah produk gambar gitu. Atau misalnya kalian suka nulis, ya hasil produknya adalah tulisan. Atau saya seneng bikin video, ya hasil karya kalian atau produk kalian adalah video. Nah, untuk menciptakan seseorang punya produk kreatif ini tergantung dengan balik lagi tadi ya, kayak lingkungannya, kemudian kesibukannya, bagaimana cara dia mendorong dirinya dan lain sebagainya. Jadi produk ini di akhir yaitu tergantung personnya seperti apa, bagaimana dia menjalani prosesnya, dan bagaimana dia memiliki press atau pendorong di lingkungannya untuk bisa melakukan satu jenis kreativitas seperti itu. Ya, kalau misalnya ada yang kurang jelas seperti biasa nanti ditanya ya di kelas, soalnya takut Ibu terlalu cepat cara berbicaranya. Sip, kita lanjut ya. Ini ada Scamper, metode kreativitas. Nah, ini cukup menarik. Metode kreativitas ini ada beberapa, biasanya perlu disimak. Ini ada di UTS biasanya. Oke, kita lanjut ya. Tadi terputus karena Ibu mau minum dulu, aus. Next, ini adalah Scamper. Jadi dari Scamper ini adalah metode mengasah kreativitas. Jadi pertama, dalam Scamper ini, Scamper itu apa sih? Scamper itu sebenarnya singkatan. Singkatan dari substitute, combine, adapt, modify, put the other user, eliminate, dan rearrange, sorry ya. Nah, kita mulai dulu dari yang pertama ya.
Apa sih substitut itu? Nah, substitut itu artinya sendiri adalah mendukung bahan usaha kita. Jadi artinya mengganti komponen pendukung. Nah, mengganti komponen pendukung ini adalah yang dari usaha kita nih seperti apa? Oh, nih kayaknya saya mau bikin karya nih, tapi kayaknya programnya diganti aja deh kayak jadi misalnya seperti ini. Contoh lah misalnya yang tadi Ibu bilang kayak talk show-nya Empat Mata sama ini talk show. Jadi kan dia itu menggunakan jenis substitut dan combine. Jadi menggantikan. Jadi digantikan itu seperti apa? Kalau misalnya ya benar diganti misalnya jadi diganti kan kalau di Empat Mata sama di ini talk show tuh suka ada perempuan pendamping ya. Kalau di Empat Mata tuh dulu Vega, kalau di ini talk show tuh siapa ya? Namanya tuh Ibu lupa. Eh, adalah pokoknya yang perempuan pendampingnya. Nah, biasanya untuk talk show itu tetap terus berkembang, untuk si talk show itu tetap fresh ya dan tetap terhitung kreatif, biasanya si pemeran perempuan pendukung si hostnya itu tuh berganti-gantian, biasanya seperti itu ya, selalu diganti karena kenapa? Ya, substitut ini lebih kepada bagaimana mengganti komponen pendukung karena kan komponen utamanya adalah si host nih, misalnya kalau Empat Mata Tukul, kalau misalnya ini Talkshow Sule. Nah, ini ada perempuan-perempuan yang suka bawa teh atau misalnya jadi teman ngobrol dan lain sebagainya. Nah, itu disebut dengan komponen pendukung yang harus terus diganti sehingga tetap fresh gitu untuk si programnya atau si karyanya kayak gitu. Nah, dua adalah combine, itu artinya mengkombinasikan atau menggabungkan produk-produk yang kita punya. Jadi mengkombinasikan inilah adalah misalnya lebih kepada kayak Rumah Uya sama Hitam Putih itu kan satu stasiun televisi ya. Nah, biasanya tuh ada satu adegan di mana pihak-pihak misalnya Uya Kuya datang ke studionya Deddy Corbuzier di Hitam Putih, padahal Deddy Corbuzier lagi live. Begitupun sebaliknya gitu. Atau misalnya padahal itu sudah disetting sebetulnya ya, itu tuh pure udah benar-benar udah disetting seperti itu, jadi udah tahu kapan masuk dan lain sebagainya. Itulah mengkombinasikan dua program yang berbeda dalam satu acara, tapi biasanya nggak full ya, itu mungkin hanya durasinya 5 atau 10 menit atau hanya untuk gimmick dan lain sebagainya gitu. Terus ada modify. Nah, modify ini apa sih? Modify ini adalah meningkatkan atau mengurangi skala, baik itu berubah bentuk, modifikasi atribut dan lain sebagainya. Nah, ini biasanya terjadi diganti oleh bentuk ruangan, desain interior ruangan studionya. Jadi kalau misalnya ada brownies, nah itu ruangan studionya dirubah. Atau misalnya kayak santuy malam tuh yang lagi happening sekarang di televisi, nah itu juga rubah settingannya setiap saat. Kenapa itu perlu? Karena itu adalah untuk memodifikasi. Kenapa sih perlu dimodifikasi ya? Supaya tahu nih kira-kira akan membosankan ini nggak ya, akan membosankan si penonton nggak ya nonton acara kita. Kita jatuhnya nggak kreatif kalau itu aja. Coba deh lihat dari baik itu talk show, acara komedi, program-program yang ada di televisi, itu tuh pasti akan beradaptasi dengan sesuai yang ada. Begitupun dengan bentuk skrip atau skenario ya. Itu pasti akan modif ya. Nah, terus ada tadi kelewat ya sama Ibu, ada adapt. Adopt ini lebih kepada mengubah dan menyesuaikan produk. Jadi produknya itu disesuaikan dengan apa yang sedang ramai dibahas. Jadi kalau misalnya kayak talk show atau misalnya acara komedi dan lain sebagainya, oh lagi ramai nih bahas COVID, itu yang dijadikan joke, itu yang jadi pembicaraan. Atau misalnya lagi ramai nih kasus artis bunuh diri, atau lagi ramai nih misalnya orang kaya mendadak, atau misalnya lagi ramai nih viral pengamen yang jadi artis atau kayak gitu. Nah, jadi program kita meskipun misalnya itu komedi, program misalnya sitkom atau misalnya talk show dan lain sebagainya, itu pasti akan disesuaikan dengan kondisi yang ada supaya informasinya terbaharukan. Begitupun dengan acara gosip ya, acara gosip atau infotainment itu juga biasanya akan disesuaikan gitu, sesuai dengan apa yang sedang ramai. Tadi adopt udah, modify udah, nah kita lanjut
put the another use ya. Bagaimana kita memanfaatkan untuk penggunaan lainnya ya. Pemanfaat penggunaan lainnya itu seperti apa memang, Bu? Nah, jadi gini loh, kalau misalnya kita punya konsep satu acara, si kegiatan itu bisa digunakan untuk acara lain. Misalnya lihat deh sinetron-sinetron atau acara-acara televisi di Indonesia itu sudah menyisipkan iklan-iklan. Jadi udah ada produknya lah di depan, banner layar besarnya itu udah gambar apa tuh, udah ada gambar produknya lah dan lain sebagainya. Kenapa butuh? Ya mau nggak mau karena program itu butuh dana dari sponsor. Siapa sponsornya? Ya orang yang punya produk itu, gitu, perusahaan yang punya produk itu. Makanya kenapa kita sebagai orang kreativitas tuh pasti senang banget kalau banyak banget sponsor atau kalau misalnya di media sosial tuh banyak banget yang endorse, biasanya seperti itu. Nah, terakhir nih ada rearrangers atau mengatur ulang, rearrange ya. Kenapa sih harus diatur ulang ya? Harus dicek juga secara berkala kira-kira apakah metode kreativitas kita ini membosankan, apakah metode kreativitas ini sudah tidak sesuai dengan yang dibutuhkan atau apa gitu. Jadi perlu dilihat secara berkala, oh kayaknya harus diganti nih background-nya, oh kayaknya harus diganti nih pengisi acaranya, oh kayaknya harus diganti nih konsepnya dan lain sebagainya. Jadi dengan adanya rearrange ini, maka otomatis penonton atau halayak itu akan jauh lebih menikmati dan tidak akan meninggalkan program kita karena merasa ya program kita tetap bagus gitu. Itu yang harus kalian pahami ya. Ini kalau ibu terlalu cepat, pastikan kalian nanya aja ya, nggak apa-apa. Oke, next ya. Apa sih sebetulnya yang menjadi kendala ketika kreativitas ini tidak berjalan? Nah, kendala kreativitas tidak berjalan itu ya faktornya sederhana banget sebetulnya. Pertama, karena pikirannya udah negatif duluan. Jadi udah mental block. Kenapa sih mental block ya? Karena dia tidak punya circle yang bagus untuk mendukung kreativitasnya. Pengetahuannya juga terbatas karena malas baca, malas nyari tahu, dan lain sebagainya. Padahal tadi kita sudah bahas tentang ciri-ciri kreativitas. Jadi pikiran dia udah mental block duluan. Terus selain mental block, terus dia juga udah takut gagal. Duh, nggak bisa nih. Soalnya kemarin juga udah disalahin sama dosennya. Oh, kemarin juga dimarahin sama produsernya. Oh, kemarin juga disalahin kayak gini. Pasti nggak akan bagus. Nah, takut gagal ini justru akan membuat kreativitas kita makin terhambat gitu. Dan juga banyak waktu berpikir. Ibu yakin pasti di antara kalian ini banyak banget yang punya ide, nggak pernah ditulis, cuman diomongin, terus udah seperti angin lalu, berlalu, pas disuruh minta ide, dulu tuh saya pernah kepikiran, tapi apa ya, lupa lagi. Nah, kayak gitu. Karena kenapa? Semakin lama kalian berpikir mengenai ide atau kreativitas kalian, maka itu akan makin besar kemungkinan ide itu tidak terlaksana. Paham ya? Semakin lama kalian berpikir, maka otomatis si ide itu akan makin tidak tereksekusi. Semakin cepat berpikir, semakin berpikirnya taktis, maka ide itu akan lebih mudah dieksekusi. Kemudian termasuk juga yang rigid. Rigid itulah banyak aturan. Kenapa banyak aturan? Iya, nggak tahu nih, kalau pokoknya saya tuh orangnya perfeksionis, nggak boleh A ya, nggak boleh B ya, harus gini. Itu susah gitu. Terlalu terlalu perfeksionis juga nggak bagus. Tapi terlalu santai juga nggak bagus. Makanya penting kita tahu batasan-batasan atau border yang memang pengen kita batasi untuk si kreativitas ini. Nah, ini yang memang cukup agak bermasalah buat orang yang cukup mengalami dampak-dampak atau kendala pada saat berkreativitas. Terus asumsi yang belum tentu benar. Nah, asumsi yang belum tentu benar itu seperti apa sih? Manusia ini, apalagi mahasiswa nih kebanyakan, selalu menduga-duga sesuatu hal yang belum terjadi. Padahal prinsipnya sederhana. Kerjakan dulu, kalau misalnya sudah dikerjakan, baru kita udah tahu. Biasanya kita tuh udah takut, aduh takut ini, aduh nanti gini. Jadi asumsinya tuh udah blunder, udah banyak banget, dan kalian lupa bahwa sebetulnya kalian belum mengkonfirmasi itu, kalian belum menanyakan itu. Padahal konfirmasi dulu, tanyakan dulu, sehingga apa yang menjadi informasi yang ingin kalian dapatkan itu menjadi benar gitu. Terus terlalu banyak logika, iya nggak masuk akal kayak gitu dan sebagainya.
memang kalau misalnya terlalu banyak logika, nggak akan tuh ada istilah yang prank misalnya, atau film-film horor. Nah, karena kenapa? Logikanya terlalu jalan, tapi dia lupa. Itu yang justru makin menjadi border, itu justru yang akan menjadi border besar ketika kita ingin berkreativitas. Kenapa? Ya karena tadi terlalu banyak logika di dalamnya. Nah, terus juga termasuk ke dalam yang tidak kreatif. Tidak kreatif ini banyak maknanya, termasuk salah satunya malas mikir gitu. Males ah, tugasnya ya udahlah orang lain aja lah yang kerjain, bla bla sebagainya. Nah, itu yang cukup mengkhawatirkan sebetulnya kalau misalnya kalian menjadi orang yang seperti itu. Next ya. Nah, bagaimana cara mengembangkan kreativitas? Nah, ini mengembangkan kreativitas itu adalah pertama, kalian harus mulai berpikir berbeda, ya. Kalian harus berpikir berbeda. Kenapa harus berpikir berbeda? Ini menarik. Kenapa harus berpikir berbeda? Ya karena dengan berpikir berbeda itulah kita menjadi unik dan kreativitas kita ditemukan di situ. Tapi kalau kita sama aja dengan orang, ya apa yang membedakan kita dengan orang lain? Apa yang membuat kita unik? Apa yang membuat kita menarik? Nah, gitu. Dan kalian juga harus tahu nih, hambatannya seperti apa. Kalian harus tahu hambatan kalian itu seperti apa. Itu yang paling penting. Terus sesuaikan idenya. Yang paling penting adalah kalian harus menyesuaikan ide kalian. Sebenarnya kalau saya bikin ide kayak gini, cocok nggak ya untuk apa ya? Itu kalau bikin ide kayak gini tuh sebenarnya cocok nggak sih untuk lingkungan saya? Saya tuh bikin ide kayak gini tuh sebenarnya cocok nggak sih untuk program yang saya jalani? Sebenarnya saya bikin ide kayak gini tuh cocok nggak sih sama segmentasi pasar saya? Nah, itu harus disesuaikan ya. Jangan hanya bikin ide, tapi kita nggak ngelihat lingkungan kita. Sebenarnya kalau kita bikin ide kayak gitu, orang-orang akan nerima nggak ya? Jadi jangan sampai kontroversial gitu ide yang kita buat. Nah, mengembangkan ide juga bisa terbuka terhadap peluang. Semakin kita berkreativitas, semakin kita punya ide-ide yang brilian, kita berani mengeksekusi, peluang itu banyak. Tawaran kerja sama, kolaborasi, tawaran jadi terkenal, dan lain sebagainya itu bisa ada gitu. Nah, kemudian catat ide. Ini yang paling penting, karena banyak banget nih orang yang nggak pernah mencatat idenya. Makanya kenapa idenya tuh cuma nguap yang ada di pikirannya, karena tidak dicatat. Kenapa tidak dicatat? Lo ngapain nyatet ide yang nggak apa-apa? Itu penting loh. Catat dalam satu buku, ide apa saja yang dibutuhkan. Perkara itu belum tereksekusi, nggak apa-apa, karena minimal sudah tercatat. Jadi ketika kamu nanti suatu saat ingin melakukan ide tersebut, itu bisa dieksekusi karena sudah pernah ada terlintas di alam bawah sadar kalian. Jadi catat itu yang paling penting, boleh di memo note di handphonenya, di laptop, ataupun di buku gitu. Itu terserah kalian nyamannya seperti apa. Nah, buat keanehan-keanehan di sini adalah bukan keanehan sesuatu hal yang negatif. Keanehan di sini lebih kepada bagaimana sebetulnya kalian bisa membuat satu hal yang unik, hal yang kreatif, sehingga ketika orang tahu bahwa itu adalah karya kalian, oh iya tahu nih punyanya A, oh iya tahu nih punyanya B gitu. Karena dia kenapa beda? Ya soalnya cara dia gambar beda dengan orang lain, aneh aja gitu. Dengan sekali tuh istilah kayak gitu. Ya soalnya dia kalau misalnya bikin podcast tuh suka beda, aneh aja gitu, tapi seru dengerinnya. Nah itu berarti kita tuh secara tidak langsung sudah berada dalam mindset calon konsumen kita atau halayak kayak gitu. Next ya. Oke, selanjutnya. Wah, Bu, terus gimana nih kalau buat dapat ide perjalanannya emang seperti apa? Memang ide harus bisa jalan-jalan ya. Nah, ini cukup menarik. Jadi gini, untuk menghasilkan sebuah ide tuh pasti kita ada pra-ide dulu. Ide dulu itu tuh baru terlintas aja gitu, baru terlintas aja tuh dalam pikiran kita, belum bisa dieksekusi dan lain sebagainya. Jadi cuma kayaknya seru ya kalau saya bikin komunitas, misalnya kayak gitu. Kayaknya seru ya kalau saya bikin komunitas. Oke, baru tuh kepikiran, itu pra-ide namanya ya. Terus saya kayak gini, saya kayaknya mau bikin komunitas deh. Saya mau bikin komunitas tentang ide kreatif deh, misalnya kayak gitu. Saya mau bikin komunitas tentang ide kreatif deh. Udah tuh ada idenya, mau bikin komunitas ide kreatif. Setelah bikin komunitas ide kreatif, nyari dulu di sosmed, baik itu Instagram, Facebook, TikTok, atau apapun lah yang saat ini lagi ramai. Dicari dulu deh, itu kalian riset namanya.
sorry, kalian kontemplasi dulu. Kontemplasi itu kalian bikin dulu. Iya ya, kayaknya seru nih kalau misalnya ngumpul, ada satu komunitas, isinya orang kreatif semua, kita bisa tukar pikiran, terus nanti kita bisa bikin karya bareng dan lain sebagainya. Itu adalah kontemplasi. Nah, perjalanan ide ini tuh bisa diomongin sendiri, dengan diri sendiri, atau bisa kalian eksekusi, atau bukan eksekusi, tapi bisa kalian obrolkan atau bicarakan dengan teman dekat kalian. Itu senyamannya kalian aja. Nah, baru setelah kontemplasi tadi, riset tuh kalian, coba deh saya mau ngecek dulu nih kira-kira ada nggak ya komunitas yang fokus tentang ide kreatif. Nah, kalau ada, pengen tahu nih mereka tuh isinya apa aja ya. Nah, itu sebenarnya riset yang harus kalian lakukan. Setelah kalian melakukan riset itu, maka otomatis nanti kalian akan dapat karyanya. Saya tahu nih sekarang. Berarti kalau mau bikin komunitas ide kreatif, saya tuh harus bikin A, karena kalau A itu beda dengan komunitas-komunitas ide kreatif lainnya, dan ini jadi satu keunikan kita. Udah deh, karya kita terbentuk seperti itu ya. Itu yang paling menarik. Nah, ini ya perjalanan ide. Next, ini yang jadi pertanyaan kalian. Tolong dijawab ya. Tolong dijawab. Nanti besok Ibu mau nanya. Selain besok itu materi akan ditanya untuk bukti absensi sama pertanyaan ini. Besok lebih tepatnya kita akan mendiskusikan ini. Kalian kan pasti kuliah di manajemen produksi media itu akan kerja di media. Baik itu radio, koran, majalah, televisi ya, ataupun startup lain yang berhubungan dengan media. Sebenarnya apa sih ide media menurut kalian? Apa yang menjadi kelebihan media kalian? Karena gini, apa yang menjadi kelebihan media kalian itu penting, perlu diketahui, karena sekarang tuh orang udah nggak baca koran. Orang lari ke media sosial. Orang juga udah nggak pernah dengerin radio. Jarang banget orang yang dengerin radio karena segmented. Televisi, orang juga udah mulai ninggalin televisi gitu. Orang tuh udah mulai ninggalin televisi, mereka tuh lari ke media sosial gitu. Kemudian selain itu juga, kalau misalnya di media sosial apa kelebihannya gitu? Cara bayarannya gimana? Sistemnya seperti apa? Apa yang menjadi kelebihannya? Itu yang harus jadi catatan. Kenapa sih perlu ada media? Kenapa media kalian tuh harus ada? Kalau misalnya televisi, kenapa harus ada televisi? Kenapa harus ada koran? Kenapa harus ada radio? Terus kenapa harus ada kayak apa sih? YouTube dan lain sebagainya. Oke, maaf ya, terpotong. Oke, next ya. Jadi, kenapa media kalian itu ada gitu? Kenapa harus pakai media kalian? Nah, terus menurut kalian, masa depan media itu kayak gimana? Kalau misalnya orang tuh udah, yang tadi Ibu bilang, nggak baca koran, semakin sempit, kemudian radio juga makin terbatas yang ngedengerinnya. Televisi apalagi sekarang lagi rame banget nih, dibahas bahwa MNC Group atau RCTI sedang menuntut media sosial supaya tidak bisa live. Jadi kan secara tidak langsung mengganggu atau menghalangi kreativitas seseorang atau hak seseorang untuk berkreativitas. Nah, menurut kalian gimana masa depannya? Akan seperti apa nih media? Karena pasti akan berkembang terus, apalagi sekarang Zoom itu merupakan salah satu aplikasi video conference yang pendapatannya hampir 30 kali lipat dari penghasilan sebelumnya. Bayangkan 30 kali lipat. Sekarang orang yang lagi jadi miliuner, ya, miliarder atau milioner itu adalah pemilik Zoom dengan kekayaan orang yang pakai Zoom-nya berapa banyak. Ini pertanyaan terakhir buat kalian ya. Siapa yang menonton media kalian nanti ke depannya kalau kalian kerja di media, bikin program, bikin karya, siapa yang mau nonton? Orang aja udah nggak nonton. Orang aja tuh udah beralih nggak nonton TV. Apalagi kalau misalnya nanti kalian pengen kerja di TV dan sebagainya. Jadi siapa yang akan nonton kalian? Oke. Itu ya materi dari Ibu. Silakan disimak dengan baik-baik, diulang-ulang karena nanti takut ada pada UTS seperti itu. Terima kasih, selamat siang semuanya.